Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syaikh al-imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 62. Masih halaman 62. Baris ke-14 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 62 baris ke-4 dari bawah. Wa min afdali anwa'iz zikri, di antara yang termasuk zikir yang paling utama juga, wa ajma'uha, dan paling mengumpulkan, qaulu adalah ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ini adalah zikir yang paling utama dan yang paling merangkum, mengumpulkan zikir-zikir yang ada, karena terdiri dari beberapa kalimat. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi zikir yang mengumpulkan beberapa kalimat zikir ini zikir yang paling utama. Faqad warada, sungguh dijelaskan di dalam hadis anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annaha, bahwa kalimat itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, khairul kalami, sebaik-baiknya ucapan. Jadi sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa ahabbuhu ilallahi ta'ala, dan ucapan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita lagi nganggur, daripada kita berhayal yang gak karuan, memikirkan yang tidak jelas, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kita akan dicintai oleh Allah. Kita ulang lagi, boleh juga pelan dalam hati, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita bosan, zikirnya pelan, kita lakukan seperti tadi, sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, la an aqula, saya berkata, saya mengucapkan kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya mengucapkan kalimat tersebut, ahabbu, lebih saya sukai, ilayya menurutku, mimma tala'at alaihi syamsu, daripada terbitnya matahari. Jadi terbitnya matahari adalah hal yang sangat penting, adalah hal yang sangat urgen. Tetapi kata Rasul lebih mencintai kalimat ini daripada terbitnya matahari. Hadirin sekalian, berarti berzikir kalimat ini adalah hal yang sangat penting juga untuk kita lakukan agar hati kita bersih. Hati kita bersih kalau banyak menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah, lalu kita renungkan, hadirin sekalian. Nah, kita akan jauh dari Allah, hati kita akan kotor manakala kita tidak suka berzikir kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, laqitu, saya bertemu siapa? Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Lailata usriyabi, pada saat saya di Isra Mi'rajkan. Jadi pada saat Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, salah satu yang beliau temui adalah Nabi Ibrahim. Faqala, Nabi Ibrahim berkatanya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, aqri, bacakanlah, ala ummatika, kepada umatmu. Bacakan apa? As-salama, keselamatan, ucapan salam. Bacakanlah ucapan salam, artinya keselamatan atas umatmu, wahai Nabi Muhammad. Wa akhbirhum, kabarkanlah mereka. Nah, kabarkanlah kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad, annal jannata, bahwasannya surga, thayyibatut turbati, adalah tempat yang indah dan bersih tanahnya. Jadi tempat yang indah dan bersih tanahnya adalah surga. Wa azbul ma'i, sejuk airnya tawar dan sejuk. Wa annaha, dan sesungguhnya surga itu mempunyai ki'anun, padang rumput yang luas. Jadi di surga juga ternyata ada padang rumput, hadirin sekalian. Wa anna ghirasaha, dan bahwa tumbuhannya adalah, tumbuhan surga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat ini di dunia, kita sedang menanam tumbuhan untuk akhirat. Kita menanam untuk bekal akhirat, yaitu menanam pohon di akhirat, yang kalau kita nanti masuk surga, kita akan menemui pohon yang kita tanam tersebut, hadirin sekalian. Maka biasakan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan itu diucapkan? Setiap saat, hadirin sekalian. Setiap saat, lagi luang, lagi nganggur, atau sambil bekerja, kita bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda,
fi hadhil kalimatil arba'i, menerangkan 4 kalimat ini. Maksudnya 4 kalimat ini adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4. Man qalahunna, barang siapa yang membaca kalimat ini, ghurisat lahu, maka ditanamkan untuknya, bikulli wahidin, pada masing-masing satu, minhunna, dari kalimat ini, syajaratun, pohon. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, 1 pohon kita tanam di surga. Walhamdulillah, 1 pohon tanam di surga. Kalau 4 kita baca sampai wallahu akbar, 4 pohon di surga. Kita ulang-ulang, berarti kita punya kebun, taman di surga, hadirin sekalian. Yaitu pohon fil jannati, di dalam surga. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, li Abi Darda'i, kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Abu Darda, kul, katakanlah, ucapkanlah. Apa yang diucapkan? Kalimat tadi, tapi ada tambahannya ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berarti ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berarti ada 5. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, Allah maha besar, wala haula, tiada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa, kecuali, billahi, atas pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar. Nah, itu makna kalimat tersebut. Fa innaha, sesungguhnya kalimat ini, al-baqiyatus sholihatu, adalah ucapan yang sangat baik. Wahunna, dan sesungguhnya ucapan kalimat ini, yahtutna, merontokkan, al-khotoya, dosa-dosa, kama tahuttu, sebagaimana merontokkan, asyajaratu, pohon, warokoha, daun-daunnya. Jadi pohon itu bisa rontok daun-daunnya, bisa dirontokkan daun-daunnya, terutama kalau musim gugur. Musim gugur itu di Indonesia nggak ada, ya. Jadi ada yang disebut musim gugur, itu daun-daun pada rontok. Jadi kalimat ini, kalimat dari subhanallah sampai la haula wala quwata illa bil aliyil azim, kalau kita baca itu akan menghapus, merontokkan, menggugurkan dosa-dosa kita, seperti pohon yang rontok daunnya, hadirin sekalian. Seperti pohon yang rontok daunnya, tidak ada daun. Berarti kalau manusia tidak ada dosa, hadirin sekalian. Maka kita biasakan ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini yang bagus sampai situ, hadirin sekalian. Jadi kalau kita bingung mau ngapain, udah zikir aja. Nah, zikir yang paling utama ini, hadirin sekalian, zikir yang mengumpulkan segala macam zikir, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, fi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, menerangkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innaha, sesungguhnya kalimat tersebut, kanzun, adalah perbendaharaan, min kunuzil jannati, dari perbendaharaan surga. Wa annaha, sesungguhnya kalimat tersebut, dawaun, adalah obat, min tis'atin wa tis'ina, dari 99 daan penyakit. Adnaha, sekurang-kurangnya adalah penyakit, alhammu, keresahan. Jadi ternyata zikir mampu menyebabkan seseorang itu sehat, hadirin sekalian. Ini Rasul yang bilang, hadirin sekalian, kalimat la haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim adalah perbendaharaan surga dan adalah obat dari 99 penyakit. Hadirin sekalian, penyakit yang paling rendah yang bisa diobati dengan kalimat ini adalah keresahan. Hadirin sekalian, jadi kalau kita suka terkena penyakit, barangkali kita kurang zikir, kurang ingat Allah. Cobalah kita agama dijadikan solusi. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah banyak penyakit-penyakit yang orang lain terkena kita tidak terkena. Hadirin sekalian, karena kita membaca zikir ini. Hadirin sekalian, kita yakin kepada Rasul, kita yakin kepada ajaran agama, insyaallah kita selamat. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man kanat lillahi alaihi nikmatan, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, suatu kenikmatan, wa ahabba, dan dia senang, baqa'aha, kekalnya nikmat tersebut. Misalkan kita diberi nikmat, kita ingin nikmat Allah yang ini nih nggak hilang, tetap ada, diberikan oleh Allah. Kata Rasul, pesannya adalah fal yuksir, maka perbanyaklah min kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka nikmat yang kita maksudkan tidak hilang dari diri kita. Hadirin sekalian, maka kita pasti diberi nikmat oleh Allah. Di antara nikmat-nikmat Allah itu ada yang sangat kita sukai. Nah, kita pengen nikmat yang kita sukai ini tidak hilang, tidak dicabut oleh Allah. Lalu Rasul berpesan, perbanyaklah ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka intinya adalah kita perbanyak zikir. Dengan kita memperbanyak zikir, hati kita menjadi tenang, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, dan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi orang-orang yang gemar berzikir dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.